Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga rahmat dan nikmatnya tercurahkan untuk kita, taufik dan hidayah, dan senantiasa dalam petunjuknya. Pada video kali ini saya sedikit menjelas tentang ma'ul hayat. Apa pengertian ma'ul hayat? Pengertian dari ma'ul hayat, air kehidupan. Ma'ul hayat, air kehidupan. Yang sebenarnya ma'ul hayat inilah yang hakikatnya Nur Muhammad yang dikisahkan, dicari-cari oleh Nabi Zulkarnain dan Nabi Khidir alaihissalam. Dan maka dijelaskan di situ Nabi Khidir sampai sekarang masih hidup, karena hakikat Khidir itu sendiri itulah Nur Muhammad, dan hakikat Nur Muhammad itu sendiri Khidir, karena Khidir ataupun Nur Muhammad dia ini hidup. Dia ini sifat yang dikadimkan, karena hakikatnya Nur Muhammad ataupun Khidir, dia ini bukan manusia, tetapi dia hakikat manusia. Makanya disebut pada pembelajaran Nabi Khidir ini dia bisa menyamar kepada orang tua, menyamar nanti pada anak-anak, menyamar nanti menjadi orang-orang gila secara zahiriah. Karena apa yang sebenarnya hakikat Khidir itu dia bukan manusia. Dia ini hakikat manusia yang lahir pada insan-insan tertentu. Inilah yang hakikat Khidir itu sendiri, hakikat Nur Muhammad itu sendiri. Karena hakikat Khidir atau Nur Muhammad ini dia bukan sosok, bukan individualis, bukan orang tertentu, dia bukan orang, tapi hakikat orang. Ataupun yang disebut Ruh Kudus itu sendiri, suci. Dalam Al-Quran disebut Nur Muhammad. Kalau dulu dikatakan Ruh Kudus. Ruh Kudus. Seperti Nabi Isa yang ingin dikatakan Ruh Kudus bukan pada Isa yang zahir, tetapi pada Isa yang batin. Ruh. Isa ruhullah. Musa kalamullah. Muhammad Rasulullah, yang sebenarnya isi di dalam tetap itu juga Nur Muhammad, hakikat Nur Muhammad itu sendiri, yang lahir, yang nyata pada insan-insan yang telah bening hatinya karena dari kejernihan rasa. Kalau dahulu dikatakan wahyu. Kalau pada Nabi dan Rasul dulu dikatakan wahyu. Tapi kalau sekarang tidak lagi dikatakan wahyu, dikatakan ilham. Ilham. Jadi wahyu atau ilham ini dia bukan dari luar diri masuk ke dalam, bukan. Jadi pengertian ilham ataupun wahyu ini dari dalam diri terpancar keluar, dari kejernihan rasa terpancar keluar. Ini yang dikatakan ilham. Karena ilham ataupun wahyu dia ini bukan dari luar, bukan dari pelajaran-pelajaran, bukan dari luar memasukkan ke dalam. Kalau dari pelajaran seperti kita sekolah mempelajari buku, ini dari luar kita masukkan kepada akal kita.
ini dia bukan ilham. Dia yang dikatakan ilham, dia ini dari kejernihan rasa. Terpancar keluar, ini baru dikatakan ilham. Bukan dari pelajaran, karena ilham ini dia bukan pelajaran, tapi juga pengalaman dan pengamalan. Dari pengalaman lahirlah pengamalan, karena dia pengalaman dan karena dia dari pengamalan nyata pengalaman. Setelah nyata pengalaman, lahir rasa yang dialami. Karena dia dari dalam, dari diri yang terdalam, dari batin, dari batiniah, dari rasa, dari kejernihan rasa terpancar keluar. Itulah terpancar itulah ketika sudah jernih nurani dia, bening hati dia, maka nur ataupun cahaya petunjuk itu terpancar ke dalam nurani, dan nurani itu memantulkan pencerahan, keterangan, karena dia semua itu lahir dari rasa. Itu yang dikatakan wahyu ataupun ilham ataupun intuisi, hadir dari rasa. Itulah yang hakikat Muhammad itu sendiri, ataupun cahaya petunjuk, cahaya yang bermakna bukan seperti cahaya matahari, cahaya yang bermakna cahaya petunjuk, nurun ala nurin, cahayanya berlapis-lapis, cahaya di atas cahaya, cahaya di dalam cahaya. Jadi ma'ul hayat itu sendiri bukan di bumi, tapi dia terpancar dari nurani, dari kejernihan hati. Itulah yang sebenar-benarnya ma'ul hayat, air kehidupan, yang terpancar dari dalam diri yang terdalam, nurani, kejernihan rasa. Mungkin pada video ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.